Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Sehat hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik, kita langsung ya masuk pelajaran kita. Untuk anak kelas 9 hari ini kita akan belajar bab 3, yaitu tentang teks cerpen. Dengarkan, Ibu mau bacakan sebuah teks cerpen. Dan cerpen ini kamu nggak akan dapat di mana-mana kecuali di sini, karena ini adalah hasil karya Ibu sendiri. Ingat ya? Aku angkat telepon dengan semangat 45. Ya, halo, assalamualaikum. Apa kabar, Say? Halo, halo. Sejenak aku terhenti. Ku dengar ada suara isak tangis dari sana. Aku diam. Coba telah siapa yang sedang aku ajak bicara. Nak, ini Bapak, dengan suara tersendat. Iya, kataku. Ada apa, Pak? Kenapa menangis? Aku minta maaf. Pikir temanku tadi yang menelpon hingga aku sambut dengan kalimat saya. Tapi ternyata itu suara bapakku. Sayang, terdengarnya agak sedikit parau. Mungkin karena sedih. Ku coba dengarkan keluh kesahnya. Hatiku pun bak teriris sembilu mendengarkan kisah bahwa toko kami yang terbakar. Aku terdiam 1000 bahasa, membayangkan bagaimana nasib kami ke depan dan selanjutnya. Bapakku adalah seorang pedagang, padahal dia adalah orang yang jujur, handal, rajin, ramah, sehingga banyak pelanggan yang enggan meninggalkan toko kami, meskipun sudah banyak toko-toko baru yang lebih variatif. Keuletan bapakku merubah hidup kami sehingga kami sejahtera seperti sekarang. Tapi entahlah esok, ku tutup telepon dari bapakku tanpa aku tahu kalimat terakhir apa yang diucapkan beliau. Telingaku bak tertutup tembok. Sejurus aku terdiam dan terjatuh tak sadarkan diri. Oke, itu adalah satu cerpen yang mungkin bisa kalian kasih judul mungkin salah satu judulnya bisa berita tak terduga, atau barangkali kalian punya judul yang lebih menarik dari judul ini ya. Jadi kalau judul bisa kalian buat sedemikian rupa, seenak mungkin, sehingga kalian itu tertarik untuk membacanya. Baik, setelah Ibu membacakan sebuah cerpen, tentunya kalian ingin tahu apa sih arti atau definisi dari cerpen itu sendiri. Oke, baik. Pengertian cerpen itu adalah sebuah teks inspiratif yang menceritakan satu permasalahan hidup atau satu kisah tentang si tokoh. Kisah yang diceritakan berupa hayalan atau juga bisa berupa sebuah kisah nyata yang dibumbui dengan kalimat-kalimat yang indah, peribahasa, ungkapan-ungkapan, bahkan mungkin juga dengan gaya bahasa yang merupakan kata-kata pilihan atau yang disebut dengan diksi. Namun, hanya satu kisah pendek saja yang biasa disampaikan dalam teks cerpen. Tidak semua persoalan tokoh diceritakan secara utuh. Oke, baik, sampai di situ dulu tentang pengertian teks cerpen. Dan yang kedua, kalian akan mendapat lagi tentang ciri-ciri teks cerpen. Nah, untuk ciri-ciri teks cerpen, kalian bisa baca di buku LKS kalian halaman 32. Oke, baik ya. Jadi yang pertama tentang definisi teks cerpen. Yang kedua, ciri-ciri teks cerpen. Oke. Untuk definisi tadi sudah Ibu sampaikan. Kemudian ciri-ciri teks cerpen ini juga kalian bisa baca langsung di dalam buku LKS kalian halaman 32, dan ini akan menjadi tugas kalian ya, menjadi tugas kalian. Yang pertama, tugas kalian adalah tulis pengertian atau definisi teks cerpen. Yang kedua, tuliskan ciri-ciri teks cerpen, tapi gak usah banyak-banyak, cukup 5 saja. Ditulis di dalam buku catatan kalian. Dan yang ketiga, tugasnya adalah
tuliskan 3 kata yang termasuk ungkapan atau gaya bahasa atau juga boleh peribahasa yang terdapat dalam teks cerpen yang Ibu bacakan tadi. Jadi kalian boleh mengulangnya kembali untuk mendengarkan kisah cerpen yang Ibu tulis tadi atau Ibu bacakan tadi. Kemudian kalian cari mana kata-kata yang indah di situ atau yang disebut dengan gaya bahasa dan mana yang disebut dengan peribahasa atau juga boleh dengan ungkapan-ungkapan. Jadi apa yang ada di situ nanti kalian tulis ya, berupa ungkapankah, berupa gaya bahasakah, berupa peribahasakah. Silahkan kalian tulis beberapa yang ada di dalam teks cerpen tadi. Oke, itu saja barangkali tugasnya. Selamat belajar, jangan lupa gunakan masker dan cuci tangan serta jaga jarak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.